Hai, halo semuanya, selamat hari Selasa. Oke, setiap hari Selasa pastinya ketemu sama aku. Di sini aku Ivona di acara atau program saksofon. Sharing session bareng Ivona di sini. Hai buat semuanya yang baru gabung, aku ucapkan selamat sore. Nah, untuk wilayah Jember Kota saat ini cukup mendung dan sekarang lagi hujan ya. Semoga hujannya bisa terkendali, tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di daerah kalian gimana hujannya? Di sana masih mendung atau masih syahdu-syahdu gitu? Halo. Oke, selamat sore semuanya. Hari ini ya pastinya di program saksofon sharing session bareng Ivona, aku akan mengundang salah satu pemandu wisata. Nah, ngomong-ngomong soal wisata nih, aku sama seorang narasumber ini akan banyak bercerita tentang wisata Jember gitu. Nah, buat teman-teman yang mau titip pertanyaan boleh langsung tulis di komentarnya, nanti aku bantu jawabin. Kok jawabin? Enggak, bukan aku. Aku bantu untuk menyampaikan pertanyaannya, nanti akan dijawab dan kita sharingkan banget bareng-bareng gitu. Oke, sekarang aku coba ini dulu ya. Lihat komentarnya dulu. Semboro hujan, Mbak. Sama berarti ya, daerah Jember Kota juga hujan. Semoga tetap aman ya walaupun hujan seperti ini. Semoga di wilayahnya teman-teman juga aman. Dan aku mau kasih sedikit informasi bahwa di program Ramadan nanti Radar Jember Digital akan memberikan program-program yang fresh dan baru. Pastinya tetap bareng aku di sini Ivona, dan ada juga Teror. Dan satu lagi ada Dunia Cokoco yang akan membahas tentang yang sesuai, istilahnya yang sesuai dengan Ramadan gitu. Dan untuk minggu ini yang nungguin konten Teror, mulai hari ini ada edisi telusur, yaitu telusurnya ke Puger. Teman-teman di Puger jangan lupa nonton ya, ada apa sih, seserem apa gitu. Dan temenin untuk nontonnya ya. Kebonsari juga hujan, dingin. Dingin ya, sama di sini juga dingin. Oke, langsung aku undang aja dulu ya narasumber untuk sore hari ini. Jadi aku mau nyampein kalau teman-teman mau kok mau sih? Kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seputar tentang wisata di Jember, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti aku bantu aku bantu sampein gitu. Nanti kita sharing bareng-bareng gitu. Menurut kalian gimana sih peluangnya wisata di Jember ini gitu? Coba kalau aku tanya, peluang wisata di Jember ini seperti apa sih? Mumpung pembahasan kita tentang wisata. Aku ucapin selamat sore, maksudnya selamat sore buat teman-teman yang baru gabung. Hai, di sini Ivona. Hari ini yang baru gabung, kalau misalnya nggak tahu, hari ini kita akan membahas seputar wisata. Dan narasumber kali ini dari Pemandu Wisata. Oke, sudah dengan Masnya di sini. Selamat sore, Mas. Cek. Selamat sore Mbak. Suara saya jelas nggak? Jelas kok, aman Mas. Oke, nah ini dia teman-teman ya narasumber saya. Mas, boleh dong dikenalin siapa dan dari mana nih Masnya nih? Kalau nama lapangan Didi Dwikan. Kalau nama aslinya Mas? Kalau nama asli Didit Prayitno, Mbak. Masih keren kok, Mas. Oke, nah buat teman-teman ini aku kenalin nama apa ya? Nama panggungnya ya. Nama panggungnya adalah Mas Didi Dwikan. Ya, jadi
pemandu wisata ya Mas ya? Iya betul Mbak. Oke, nah karena kita akan membahas seputar wisata. Nah buat teman-teman nih yang punya titipan pertanyaan-pertanyaan seputar wisata, bisa langsung ketik di kolom komentar pertanyaannya atau pendapatnya, nanti bisa kita sharingkan bareng. Gitu ya Mas ya? Boleh nanti kita sharing-sharing bareng lah untuk kedepannya wisata Jember ini seperti apa gitu. Betul sekali. Oke, pertanyaan pertama. Wih, udah kayak kuis ya. Mas, sebagai pemandu wisata sudah berapa lama sih, Mas? Sebenarnya menjalani pemandu wisata itu saya dari 2009, Mbak. Jadi 2009 itu mengawali pemandu wisata, menjadi seorang pemandu wisata. Sampai sekarang sih, alhamdulillah sampai sekarang masih tetap. Sebagai pekerjaan utama atau sampingan nih Mas? Bisa dibilang pekerjaan utama saya malah. Enak ya Mas ya, bisa jalan-jalan ya. Seru nih. Nah istilahnya kita secara tidak langsung sih jalan-jalan, terus dapat bayaran juga gitu Mbak. Jadi di bawah have fun ya Mas ya? Ya dinikmati aja sih sebenarnya, nikmati saja. Dinikmati ya. Kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang udah kuncinya menikmati, enjoy gitu, biasanya awet muda loh Mas. Bener deh. Amin. Saya sendiri masih muda loh Mbak. Loh iya dong, aku, teman-teman di rumah juga yang lagi nonton juga masih muda kok, asal kita menjalani semuanya itu dengan senang ya Mas ya, dinikmatin aja, jangan terlalu dibawa beban gitu ya Mas ya. Dinikmati aja Oke, Mas. dulu. Selama dari tahun 2009 nih sebagai pemandu wisata, udah kemana aja Mas? Sebenarnya kan saya fokusnya itu kalau dari dulu memang fokusnya untuk lokal Jember Mbak ya. Jadi itu saya fokusnya untuk lokal Jember. Jadi saya memang sengaja ngambil untuk yang wilayah Jember aja. Jadi saya tuh mengambilnya untuk yang skema tour guide-nya Jember sama untuk kegiatan outbound-nya di Jember. Oh gitu. Jadi gitu, memang Mbak. Fokusnya wisata-wisata di Jember ya. Kadang kali juga kalau misalkan diajak tuh sama salah satu agent untuk mandu peserta nih misalkan keluar kota jadi tour leadernya, kadang ya mau juga kalau pas, tapi kadang lagi kosong jadwal itu aja. Tapi kalau misalkan ada jadwal untuk di Jember ya ngambil yang daerah Jember itu Mbak. Oh gitu, jadi prioritasnya itu memang di Jember ya Mas ya? Betul. Sudah menemani tamu dari mana aja nih Mas yang datang ke Jember yang dipandu oleh Mas Didit? Kalau ke Jember sih ada ya, ada yang dari luar juga ada Mbak ke Jember. Ada yang luar dari itu maksudnya luar apa nih Mas? Luar kota, luar negeri, dari atau luar pulau? Luar Indonesia, dari Belanda ada juga. Oh dari Belanda, wih. Terus apa lagi Mas? Sementara itu deh, cuman waktu itu ada tamu memang dari Belanda tuh. Dia pengen banget tuh karena pas barengan sama festival JFC itu dulu Mbak 2018 nggak salah. Nah itu jadi dia pengen menikmati festival JFC sekaligus untuk berwisata di Kabupaten Jember gitu. Oh oke. Berarti memang sebenarnya Jember itu juga dikenal dari berbagai negara juga ya Mas ya? Iya, cukup terkenal juga sih. Karena memang ini ya dari JFC-nya itu sendiri ya yang bisa menarik perhatian wisata dari luar ya. JFC-nya juga, wisatanya juga ya lumayan Mbak. Kayak misalkan kayak pantai nih, kayak misalkan di Bandi Alit ataupun di Pantai Papuma itu Mbak. Sebenarnya menarik juga itu Mbak. Oke. Mas, kalau pemandu wisata gini nih ada ininya nggak Mas? Ada kayak komunitasnya gitu atau organisasinya gitu sendiri nggak Mas?
Ada Mbak, kalau pemandu wisata itu kan ada banyak macam himpunan, seperti himpunan Oh, asosiasi. iya betul. Nah, kalau misalkan dari golongannya tour guide itu himpunannya itu dari HPI Mbak, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Jadi dia Mm-mm. si- salah satu apa namanya ya, yang mewadahi para tour guide dan guide itu Mbak. Nah, kebetulan kan HPI itu juga bersinergi dengan Kemenparekraf juga gitu Mbak. Jadi Mm-mm. para guide dan tour guide itu yang masuk di HPI itu sudah jelas-jelas dia berkompeten dan juga memiliki lisensi. Tuh. Oke, jadi bukan abal-abal ya Mas ya? Bisa dibilang seperti itu. Karena kan ada bidangnya masing-masing, Mbak. Kalau misalkan di pemandu wisata yang tour guide itu kan di HPI. Kalau misalkan pemandu wisata yang outbound itu ada juga paguyubannya gitu, Mbak. Oke, jadi memang ini ya punya ada komunitas, ada himpunannya sendiri gitu ya. Berarti ada badan Mm-mm. hukumnya juga dong ya Mas ya? Iya, betul, Mbak. Oke. Jadi jadi kita itu jadi pemandu jadi nggak semena-mena gitu loh Mbak. Jadi Mm-mm. kita memang benar-benar jaga juga semua sikap kita, attitude kita kan, pelayanan kita Mm-mm. juga gitu. Karena kita juga nggak mungkin menyepelekan pekerjaan ini, apalagi di bawah naungan seperti itu kan. Pasti nanti Betul. komplainnya ke himpunan kita gitu lah Mbak. Mm-mm. Akhirnya kita sendiri yang kena imbasnya. Oke, Mas, kayak terkait dengan tadi pelayanannya juga perlu diperhatikan. Berarti ada kayak seperti pelatihan sendiri ya untuk pemandu wisata, bagaimana memandu para wisatawan itu lebih baik pelayanannya, gitu ya, Mas? Iya Mbak, kan Ada memang juga. benar, memang ada pelatihan-pelatihan dasar dan juga ada pelatihan pemandu wisata untuk tingkat lanjutan. Bahkan juga kan ada sertifikasinya juga Mbak di pemandu wisata Wow, ini. ada sertifikasinya. Oke, ya. Uh, jadi kita itu pemandu ikut sertifikasi, nanti kan diuji tuh sama asesor. Kalau misalkan Mm-mm. kita kompeten, ya kita mendapatkan sertifikat itu dari BNSP, Mm-mm. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Mm-mm. Itu Mbak. Oke. Mas, kalau menurut Mas Didi sendiri nih, kalau misalnya ada sebuah kelompok gitu ingin berwisata, lebih baik memakai tour guide gitu atau tanpa tour guide, Mas? Plus minusnya apa nih, Mas? Eh, Misalkan rombongan umum itu lah maksudnya ya Mbak ya. Mm-mm. Iya, rombongan umum gitu. Jadi kalau misalkan kita memakai jasa tour guide itu kan eh, banyak yang sudah dihandle dari tour guide-nya, mungkin dari itinerary. Jadi misalkan peserta tuh dari luar kota nanti masuk Jember, kalau misalkan pakai tour guide Mm-mm. nanti kan sudah disambut oleh tour guide. Nanti jadwal yang pertama kita mau kemana. Jadi yang sudah nyiapin ya tour guide-nya itu Mbak. Misalkan untuk makan siang. Misalkan kalau Mm-mm. dari luar itu kan masih, kalau misalkan belum pernah masuk, misalkan belum masuk pernah ke Jember nih. Mau Mm-mm. makan siang ini enaknya di mana kan masih bingung. Nah, kalau misalkan ada tour guide-nya Iya. pasti direkomendasikan, oh di rumah makan ini menunya seperti ini. Nah, di tempatnya seperti ini juga. Jadi seperti itu, Mbak. Oh gitu, jadi lebih ini ya, lebih terkonsep juga, terjadwal juga Ah, gitu ya. benar. Jadi lebih apa yang namanya? Karena juga menyiapkan itinerary juga. Jadi kalau misalkan ke Mm-mm. Jember, nanti kita kemana? Jadi kan enak kalau misalkan ada tour guide-nya. Habis ini rutenya ke sini Bu atau Pak sini. Jadi enggak misalkan datang nih masuk dari Tanggul, wisatanya Ha-ha. misalkan mau ke ini apa namanya Puslit. Nah, habis Puslit mau ke Rembangan, habis itu ke Botani. Nah, kalau Mm-mm. misalkan ada tour guide-nya kan bisa diurutkan tuh, mulai yang dekat Mm-mm. dulu, misalkan ke Puslit dulu, habis itu ke Taman Botani, terus ke Rembangan atau kemana gitu, Mbak. Jadi kan Biar lebih enak, lebih sejalan simpel. gitu ya. Oke, Dan paham. juga nggak makan waktu banyak juga gitu kan. Mm-mm. Oke, Mas Didi, sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar nih ya, gitu. Karena ada beberapa yang juga udah menyampaikan pertanyaan gitu. Dan saya juga mau mengingatkan buat teman-teman nih yang mau tanya-tanya seputar tentang wisata Jember atau menyampaikan pendapatnya tentang wisata Jember gitu, bisa aja langsung
ketik di kolom komentar, nanti aku bacain. Oke, Mas Didit, pertanyaan selanjutnya nih. Motivasi Mas Didit menjadi pemandu wisata itu awal mulanya apa, Mas? Motivasi dulu awalnya saya itu kan awal mulai tuh benar-benar seneng touring touring motor. Nah, touring motor, Oh ya, terus anak sering jalan. motor ya, anak motor. Sering tuh jalan-jalan ke tempat wisata gitu, oh kok seru. Ah, habis itu kan saya posisinya masih kerjanya di teknik mesin di bengkel. Nah, di bengkel itu saya kenal tuh sama drivernya bus pariwisata. Nah, omong-omongan kok nyambung, habis itu terus diajak ngekru di bus pariwisata. Habis lama-kelamaan kenal tuh sama yang namanya TL, tour leader, karena sering bawa rombongan wisata. Ngobrol lah dari sana. Wah, akhirnya tak pikir-pikir, oh iya saya kan juga senang berwisata juga ya, kenapa nggak sekalian jemplung aja jadi pemandu wisata gitu. Akhirnya ya udah lanjut cari-cari pelatihan, akhirnya dapat deh pelatihan dasar, pelatihan lagi, habis itu ngajak teman saya juga. Terus di hadapan teman-teman saya ngomong nih sebagai kayak pemandu gitu, bisa nggak gitu. Ternyata alhamdulillah bisa. Nyoba-coba tuh akhirnya daftar ke salah satu provider untuk jadi pemandu outbound, fasilitator waktu itu. Akhirnya keterima di Lumajang itu. Akhirnya udahlah, lanjut akhirnya. Lanjut gitu. Akhirnya balik ke Jember. Jadi memang dari awalnya juga Mas Didit ini dekat dengan ini ya, yang berhubungan sama tentang touring gitu, jalan-jalan. Awalnya gitu Mbak, karena senang berwisata gitu, naik motor. Kenapa enggak kalian aja, hobinya ini biar bermanfaat juga gitu loh. Ya udah lanjut. Mas pernah bosan nggak sih Mas jadi pemandu wisata ini? Kenapa Mbak? Pernah bosan nggak? Alhamdulillah selama ini belum pernah bosan sih. Karena selama ini di ya, pemandu, kenapa? Kan jalan-jalan, terus ketemu sama orang baru juga kan, ketemu suasana baru juga, jadi meminimalisir rasa bosan gitu ya Mas ya? Karena di setiap kita membawa peserta kan pasti pesertanya beda-beda tuh, dapat kesana beda lagi. Hari ini misalkan kita rombongan dari kelompok ini dapat kesan seperti ini, nggak tahu kan besok kita bawa rombongan yang seperti apa, pasti kan penasaran juga, jadi tambah semangat gitu, tambah penasaran lagi. Oh ini dapat kenalan orang baru lagi, dapat ilmu baru lagi, jadi semakin semangat sih saya. Oke, Mas ini kebetulan nih ada dari teman-teman yang nonton, pertanyaannya sejalan nih sama yang kita bahas barusan gitu. Dari Chang Cimen, apa saja sih yang harus diperhatikan kalau mau jadi pemandu wisata? Yang diperhatikan sih sebenarnya pertama attitude ya Mbak. Oke, kenapa Mas attitude itu Mas? Apa hubungannya gitu? Ya kan kita menghadapi berbagai background ya, menghadapi berbagai karakter daripada peserta, mulai dari peserta anak-anak, remaja, dewasa, sampai yang orang tua. Ya kan benar-benar kita harus benar-benar jaga sikap dan juga mental. Yang kedua mental. Jadi kalau misalnya kita mandu terus misalnya langsung kita itu dapat kritikan di hadapan kita pas kita membawa peserta, ya kita harus siap-siap mental gitu. Nggak boleh begitu kita dikritik terus langsung, oh panas sih ya, kayak benernya sendiri gitu loh. Kan ada yang seperti itu juga. Tuh. Jangan sampai baperan juga ya Mas ya? Terus habis itu ya ngobrol, maksudnya sering gurau gitu kan, murah senyum. Dan juga yang penting tambah lagi ya bisa ngikuti pelatihan dasar seperti apa jadi pemandu wisata gitu. Upgrade terus gitu. Attitude ya Mas ya, jadi modalnya kita paling tidak kita punya attitude yang bagus, pandai menempatkan posisi diri ya, ketika kita harus memandu untuk peserta yang anak-anak, dewasa, remaja, sampai yang lanjut usia gitu ya Mas ya.
Bener. Jadi kalau misalnya kita manduk anak-anak, mungkin kita mandunya seperti kayak udah kita gurau-gurauan, ceria-ceriaan. Cuma kan kalau kita pas posisi memandu dari misalkan orang yang udah ibu-ibu, bapak-bapak kan, yang sepuh-sepuh, kan beda lagi caranya kita mandu gitu. Benar-benar Oke, juga Mas. Oke, lanjut ya Mas pertanyaannya nih. boleh. Di masa pandemi ini Mas, kan salah satu yang terdampak pastinya tentang pariwisata. Betul nggak sih Mas? Betul, betul. Dan Mas Didit ini sebagai pemandu wisata gitu. Jadi apa sih Mas yang dirasakan sama Mas Didit sebagai pemandu wisata di masa-masa pandemik ini Mas? Kerasanya itu seperti apa? Awalnya sih begitu pandemik itu ya bingung sih Mbak. Bingung kan kita mau ngapain tuh, mau kegiatan kerja seperti apa, kita bingung. Akhirnya dengan memanfaatkan waktu di rumah, akhirnya saya coba browsing tuh, cari pelatihan online gitu kan. Jadi biar nggak jenuh juga kemarin. Alhamdulillah waktu itu ada pelatihan namanya virtual tour tuh online. Nah akhirnya yaudah ngikut pelatihan virtual tour, akhirnya sukses. Setelah pelatihan kita coba tuh bikin virtual tour sama teman-teman, akhirnya lah kok bisa, yaudah akhirnya dilanjutkan itu pas di masa pandemi itu. Jadi kita mandunya itu mandu wisatanya lewat online itu. Jadi kita pakai sistemnya Google Map yang foto street view-nya 360. Jadi kita tampilkan, jadi akhirnya kita mandu itu lewat Zoom itu Mbak. Oh, jadi ini ya, karena semuanya serba digital, serba online, bagian pariwisata pun tidak ketinggalan ya dengan berkembangnya zaman gitu ya Mas ya. Malah dapat ilmu baru malah gitu kan. Nah ini jadi kesempatan juga nih buat kaum rebahan yang nggak mau kemana-mana tapi pengen senang-senang. Bener, kemarin juga kan di Jember juga sudah ngadakan kan virtual tour juga gitu kan. Wisata ada religi lagi Jember Mas? ada. Ada lagi nggak kira-kira? Selama ini ya memanfaatkan lewat media sosial itu saya sebenarnya. Jadi akhirnya saya memandu lewat online itu gitu. Ngikut-ngikut pelatihan online juga, nambah-nambah ilmu baru kan, nambah-nambah relasi baru akhirnya gitu Mbak selama pandemik. Oke, ini sambil kita bacain pertanyaan ya Mas ya dari kolom komentar ini. Ini ada nih dari Ragil Susilo di Harjo. Halo Mas Didit, panutan. Mau tanya nih, bagaimana cara branding wisata Jember agar Jember bisa go nasional? Bisa nggak Jember masuk 10 Bali baru? Jika bisa, apa langkah krusial agar menjadi 10 Bali baru? Wah, ini kayaknya jadi ilmu nih buat saya nih. Maksudnya Bali baru ini apa ya Mas ya? Mungkin bisa nggak seperti kayak misalkan Bali kan memang benar-benar pintunya wisata Indonesia kan. Betul banget. Jadi mungkin maksudnya kira-kira Jember itu bisa lebih up lagi. Sebenarnya kalau gitu. saya bilang bisa ya mungkin insya Allah bisa. Yang penting kita itu pertama yang SDM kita, habis itu kita kolaborasi untuk promonya lebih digencarkan lagi. Nah, sekarang itu kan sebenarnya banyak ada tuh di Jember kayak misalkan media-mediagram tuh. Betul. Mediagram yang besar-besar tuh di Jember. Nah, selama ini kan mungkin teman-teman yang pegang mediagram tuh cuma ngeripus karena kan masih belum ada kepedulian dari yang atas-atas, mungkin yang masih belum dilirik atau dirangkul seperti itu. Akhirnya mungkin kalau saran sih untuk misalkan untuk promo-promo nih kan sekarang kebanyakan tuh sudah saya lihat promonya masih lewat Instagram kan. Banyak-banyak. Nah, jadi kalau misalkan kayak teman-teman ya siapa pemandu wisata, media Gram Jember, nah juga ada duta wisata Jember, dirangkul semua, kolaborasikan, ya mungkin insya Allah bisa. Dengan karena kan semakin kita sering promo-promo kan orang-orang kan semakin penasaran. Oh, Jember nih, seperti itu kan. Oke, jadi jawabannya memang ini ya lebih gencar lagi di promosinya ya Mas ya. Dan juga mungkin akses jalannya juga.
Sebenarnya sih, kalau karena wisatanya, sebenarnya kalau wisatanya Jember sih, kalau ngomong banyak, ya banyak sih sebenarnya wisatanya Jember itu, Mbak. Sebenarnya keren-keren sih, kalau menurut saya sendiri keren-keren. Jangan kayak di pantai selatan tuh, kan banyak variasi tuh. Misalkan kita ke Teluk Love, kita naik ke bukit. Kalau misalnya ke pantai Papuma, seperti apa gitu kan. iya, Misalkan ada banyak air ya Mas terjun ya. juga. Ya sebenarnya memang banyak sekali ya Mas ya, wisata Jember ini nggak kalah sama wisata-wisata tetangga kita gitu. Cuman memang sayangnya kurang banyak dilirik ya Mas ya dari berbagai sektor, jadi sehingga Mungkin promosinya lebih, juga terkendala gitu ya. mungkin juga promosinya lebih digencarkan lagi. Kan mungkin bisa kayak teman-teman Mediagram tuh diajak diskusi, ayo bantu-bantu, mungkin bantu promo ayo teman-teman pemandu wisata, teman-teman duta wisata Jember kan dikolaborasikan lagi itu kan. Mungkin lebih seperti itu, Mbak. Semuanya akan menjadi mungkin ketika semua sektor itu bekerja sama dengan baik ya Bekerja Mas ya, sama. berkolaborasi gitu Betul. ya Mas ya. Jadi Jadi kalau tidak ada misalnya seperti itu, Hmm? menurut Mas Didit, kolaborasi saat ini di berbagai sektor, entah itu mulai dari himpunannya pemandu wisata, dari bagian pemerintahnya, kemudian duta-duta itu kolaborasinya sekarang itu seperti apa, Mas? Kurang kah Kalau atau saya kurang bilang, kalau kecukupan gitu? menurut saya pribadi masih kurang, Mbak, karena kadang kita pemandu wisata dengan duta wisata ada yang belum kenal juga sama-sama kan. Terus pemandu wisata yang ini sama pemandu wisata yang itu masih belum kenal juga gitu kan. Jadi lebih belum ketemu kolaborasinya secara besar gitu ya, belum ada pertemuan besarnya gitu ya Mas ya. betul. Yang penting jangan sikut-sikutan gitu lah. Sikut-sikutan kayak gimana Mas? Ngajak guyon. Ya enggak. Yang penting kan kita kolaborasi, ya connecting, ya kan, upgrading, ya Iya. kan. Yang penting sama-sama, ayolah sama-sama up untuk Jember. Nggak usah sikut-sikutan, nggak usah saling menjatuhkan gitu maksudnya. Oke, sip ya. Itu memang jangan sampai terjadi ya Mas ya, sikut-sikutan, karena visinya kita itu sama gitu kan ya, untuk Jember lebih dikenal lagi dengan wisata-wisatanya. Karena Bener. saya pun orang Jember ya Mas ya, orang Jember itu selalu kebingungan sih. Aku mau kemana ya, wisata Jember itu mana aja ya gitu. Nah, berarti kalau seperti itu solusinya Mbak Ivon itu kontak saya langsung. Boleh nih, boleh taktiknya nih Mas. Mas, oke Mas, jadi saya mau tanya lain lagi nih. Kan Mas Didit juga fokusnya gitu memandu wisata di Jember gitu. Pernah ada kesulitan nggak Mas nih mempromosikan juga menerjemahkan wisata Jember ini gitu? Pernah ada kesulitan nggak Mas? Mungkin kesulitannya dari kayak informasinya mungkin tentang kayak sejarah-sejarahnya atau misalnya ada yang tanya Mas fasilitas ini ada nggak di sini gitu itu Mas? Sebenarnya kalau masalah itu alhamdulillah aman, Mbak. Karena kita kan promonya misalkan saya seringan kalau misalkan upload itu saya detail dengan tiket masuk, fasilitas yang ada di dalam yang bisa dinikmati, yang berbayar dan tidak berbayar gitu loh. Cuma ada beberapa yang memang sih dari misalkan saya posting itu, saya promo, ada beberapa yang keluhan-keluhan ya kan, misalkan kayak akses jalan ya gitu. Dan juga ada juga yang namanya preman wisata. Preman wisata itu gimana tuh Mas? Seperti apa sih preman wisata ini? Ya ada. Yang suka malah-malah gitu nggak sih Mas? Boleh diceritakan nggak? Nanti saya iya, yang diburu. silakan. Ceritakan aja Mas tentang tenang aja gitu, karena di sini kita punya pasukan buat Mas Didit gitu. Asal sangunya banyak ya Mas ya buat saya. Oke, Mas, tadi nih Mas Didi juga menyinggung tentang akses jalan dan tiket ya. Menurut Mas Didi sendiri, akses jalan ke wisata Jember saat ini seperti apa, Mas?
akses jalan ya memang seperti keadaannya sebenarnya ya Mbak ya wis. Bahkan banyak yang menyebutkan Joglangan Sewu ya Mbak ya. Iya. Itu wisata baru Jember loh ya Mas ya. Joglangan Ya Sewu. memang benar sih. Wisata baru Jember, cuma malah banyak korban gitu lah ya. Kasihan juga. Iya iya betul. Misalkan kita mau akses nih ke misalnya kayak ke Pantai Papuman tuh. Kita kalau misalkan lewat yang utara kan jalannya rusak ya. Iya. Nah, Mau kita lewat mau lewat mana yang lagi? selatan. Nah, melewat yang selatan, bayar lagi, bayar 2 kali padahal tujuannya ke 1 gitu. Iya. Nah, bayar lagi ini berhubungan sama tiket. Sekarang aku mau tanya nih, karena masalah tiket sebenarnya di Jember sendiri ini sempat booming ya, sempat jadi meresahkan gitu, Mas. Kalau menurut Mas Didi sendiri, untuk biaya tiket masuk wisata Jember saat ini tuh sebenarnya tepat atau tidak, Mas, dengan harga yang sekian itu? Sebenarnya kalau kayak gitu tergantung ini sih Mbak, dari pemintanya sendiri sih kalau menurut saya. Gimana Mas? Jadi kalau misalkan dikata mahal, cuma bagi beberapa peserta, oh itu standar. Kalau misalnya kita bilang standar, ada beberapa peserta yang, wah ini terlalu mahal karena kita masih bayar tiket masuk, habis itu kita mau naik ke salah satu spot foto kita harus bayar lagi, jadi kesannya seperti itu. Oke, kalau menurut Mas Didit sendiri nih, di wilayah Jember sendiri dengan karakteristik warga Jembernya seperti itu, dengan pendapatan warga Jember rata-rata seperti itu, tepat nggak sih Mas dengan biaya tiket masuknya sekian itu? Kayaknya mungkin lebih agak dikurangin lagi sih. Untuk gitu menarik ya, Mas, ya? pengunjung lagi, karena kan orang-orang oh kok mahal, akhirnya balik, akhirnya cerita ke temennya, oh di sana tiketnya mahal, gitu kan. Kalau misalkan mau bisa agak dikurangi dikit lah, Des. Oh, akhirnya kan orang-orang kan lebih banyak tertarik tuh jalan, jadi kan akhirnya tambah up lagi kan, laba gencar lagi. Gitu. Jadi seperti itu Mas. Jadi lebih baik dikurangin sedikit gitu ya? Iya, yang mahal-mahal boleh dikurangin gitu lah. Kalau misalnya yang sudah harga tiketnya yang sudah alhamdulillah yang murah, ya nggak usah lah, jangan dikurangin lagi, udah cukup segitu dulu. Betul. Karena sempat nih Mas, masalah tiket ini sempat jadi meme yang booming banget gitu, katanya wisata di Jember salah satu wisata dengan tiket masuk yang paling tinggi sedunia gitu, termahal gitu tuh, sampai ada meme seperti itu gitu. Saya pun jadi orang Jember seperti ini, kayak aduh miris sekali gitu. Bener, saya juga sempat jadi itu apa namanya serangan para netizen. Gimana Mas Didit? Ternyata ya seorang Mas Didit ya juga diserang sama netizen. Iya, gimana Mbak? Saya kan misalkan upload tuh tes, habis itu ada yang komen, ada yang nge-DM. Wah, wisata larang aja ditawar-tawarkan gitu. Kalau ini, aduh ya wes ya apa lagi kan, memang kenyataannya seperti itu, ya udah. Pernah ada pertemuan nggak sih Mas antara apa namanya, kayak komunitasnya Masnya sendiri, himpunannya dengan Dinas Pariwisata Jember terkait permasalahan-permasalahan yang pernah dikeluhkan oleh pemandu wisata? Kalau misalkan pertemuan secara langsung sih belum sih Mbak, masih belum itulah. Tapi ya kalau dari kemarin kan ya dulu sempat kan, kalau misalkan dari dinas ngadakan pelatihan kita ngobrol. Tapi ya kembali lagi ya mungkin masih belum kayaknya, ya masih belum dapat goalnya juga gitu. Oke, kan, jadi belum ada. Kebetulan kan saya juga kan di Jember ada tuh komunitas, misalkan kayak komunitas dari teman-teman pemandu wisata. Kita mulai bersinergi sih di Jember, tapi komunitasnya sih masih yang bersinergi dari teman-teman pemandu wisata, terus teman-teman Mediagram juga.
gitu loh. Terus teman-teman dari yang duta wisata kita mulai kenalan, mulai berkumpul, ngobrol gitu, gimana ke depannya ya, siapa ngerti nanti bisa dilirik lah oleh yang atas-atas, oh ini diadakan pertemuan, ya boleh lah untuk promo-promo. Akhirnya kita kan saling-saling promo tuh gitu. Kalau misalkan Jember tambah up lagi kan, jujur saya tambah seneng gitu loh, banyak pengunjung gitu. Iya. Terus Mas nih, kira-kira tadi sempat sih kita singgung tentang peluang-peluang wisata di Jember ini bagus sekali gitu ya Mas ya. Kira-kira peluangnya apalagi nih Mas? Dari segi apanya nih Mas di bagian wisatanya nih? Peluangnya sih kalau menurut saya sih banyak sih Mbak. Banyak wisata yang memang benar-benar keren sih. Misalnya ada kayak wisata-wisata sejarah tuh kayak misalkan kayak Selo Bonang itu loh Mbak. Itu kan benar banget, itu kan pengunjungnya nggak cuma dari ini, malah ada beberapa orang yang nggak ngerti di Jember itu di Selo Bonang itu dari di sebelah mana, padahal pengunjungnya itu ada yang dari luar negeri gitu di Selo Bonang itu. Jadi malah dari luar negeri ya yang tahu gitu bahwa Jember punya wisata Selo Bonang gitu ya, mereka tertarik. Sedangkan orang Jember sendiri banyak yang nggak tahu Selo Bonang. Apa itu Selo Bonang, wisata seperti apa Selo Bonang gitu apa ya. Itu wisata apa kan? Ada yang seperti itu. Ya mungkin kedepannya bisa diperhatikan lagi untuk yang di Jember. Pernah ini nggak sih Mas melakukan protes gitu, menyampaikan aspirasi dari himpunannya pemandu wisata ini ke Dinas Pariwisata di Jember? Gimana ya Mbak? Karena kita kan nggak tahu juga ya keadaannya Dinas Pariwisata di Jember seperti apa. Mungkin masih ada masalah intern juga. Kita juga takut juga kita mau protes. Kita nggak tahu, mungkin beliau-beliaunya yang di sana masih sibuk mengurusi ada sesuatu hal yang lain kan, kita nggak tahu. Jadi kita masih belum ke sana Mbak. Belum ke sana ya. Tapi greget nggak sih Mas dengan apa ya? Kayak wisata Jember ini peluangnya itu besar sekali kalau misalnya diseriusi gitu ya Mas ya. Tapi kok gak gercep gitu, gak cepet-cepet gerak gini, harusnya begini gitu. Gemes gak sih Mas sebagai pemandu wisata Jember nih? Sebenarnya kalau gemesnya ya gemes Mbak. Soalnya kan saya sering tuh di apa namanya dapat kuota tuh studi di wisata di, misalkan kayak di wisata sebelah itu, terus ngobrol sama kan bidang-bidangnya, bidang promosi. Oh jadi strateginya seperti ini. Dari situ aku mungkin kayaknya Jember kalau misalkan seperti itu juga, ya mungkin lah ada up-nya lagi gitu lah. Oke, betul sekali, setuju aku sama Mas ya. Mas, kira-kira permasalahan dari wisata Jember sendiri itu umumnya apa aja sih Mas? Permasalahannya, kalau ngomongin permasalahannya bingung juga ya. Banyak ya, saking bingungnya ya, saking banyaknya jadi bingung. Jadi saya mau menyebutkan bingung juga. Ya Mas, ceritakan aja Mas. Buang unek-uneknya Mas, luapkan di sini Mas. Ya mungkin kayak ya apa, kembali lagi sih akses jalan sih sebenarnya Mbak. Akses jalan juga. Akses jalan. Mungkin yang tiket-tiket yang mahal bisa diperhatikan lagi gitu loh. Dan juga terus pelayanannya boleh ditingkatkan kembali gitu. Sama fasilitas, kalau fasilitas itu gimana Mas? Fasilitas di wisatanya itu sendiri? Kalau fasilitas sih oke lah sih sebenarnya kan. Kita ngelihat kondisi wisatanya sih seperti apa. Kalau misalkan wisatanya konsepnya natural tuh, misalkan kayak air terjun kan, kalau kita kasih fasilitas misalkan kayak payung warna-warni apa, kan kayaknya kurang seru gitu. Akhirnya kesan naturalnya hilang gitu lah. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kalau misalkan kayak wisata-wisata buatan tuh, kayak misalkan sih boleh sebut merek ya Mbak ya? Boleh, silakan Mas. Nah, misalkan nih kayak wisata edukasi, kayak misalkan di pusat penelitian kopi dan kakao tuh yang di Jenggawa di Butetel. Iya. Nah, itu fasilitasnya oke, toilet ada, musola ada, udah kan keren,
ditambah lagi ada kayak permainan outboundnya di belakang, ada flying fox, itu keren sih menurut saya. Tiketnya kan yo murah banget sih ke sana itu loh. Ya, Gitu. oke, Jadi setuju nih Mas. Kalau ini Mas, kan Jember, kalau orang baru istilahnya kayak mahasiswa-mahasiswa dari luar kota, kuliah di Jember, kemudian pengen wisata, pasti tempat pertama yang dituju adalah pantai. Setuju nggak sih Mas? Setuju. Ya, pantai ya. Di Jember sendiri kita punya beberapa pantai ya Mas ya. Ada Papuma, ada Watu Ulo, ada Payangan, ada apa lagi nih Mas? Pancar ya, Puger itu. Ada yang itu dekat Sama Teluk apa Love lagi? itu. Payangan, bukan? Yang Payangan tengah, terus pantai tengah. Kan ada timurnya Watu Ulo, pantai tengah, terus timurnya lagi Payangan, terus ke timur lagi kan dekat Teluk Love itu. Oh iya sih banyak ya. Nah, aku juga nggak tahu nih beberapa. Nah, banyak sih Mbak. Kalau misalnya ke timur lagi ada tuh Mas, Nanggelan ada. Oh iya, benar banget ada Nanggelan. Nih, ngomongin tentang pantai gitu ya, pantai dan fasilitasnya gitu. Apalagi salah satu pantai yang aku sebutkan tadi memiliki harga tiket yang booming gitu, tiket yang terlalu melonjak tinggi. Nah, kalau dari pantai-pantai itu Mas, dari fasilitasnya itu bagaimana Mas? Perlukah ada perbaikan sih, atau perlu ditambah seperti apa gitu kalau menurut Mas Didit? Perbaikan sih boleh lah kalau memang mau diperbaiki boleh, tambahan boleh, nggak apa-apa juga gitu Mbak. Yang penting sesuai gitu loh, misalkan kita bayar tiket mahal, apa yang kita dapatkan di dalam kan kita bayar tiket mahal, masuk lagi, kita mau foto nih naik bayar lagi. Tuh kayaknya mungkin lebih dipaskan gitu Mbak, maksudnya sesuai gitu lah maksudnya. Sesuai ya dengan apa yang kita bayar di depan, di dalam juga sesuai gitu ya Mas ya. Oke, Mas dari beberapa solusi masalah-masalah tadi gitu, sekiranya solusinya nih Mas apa nih? Solusinya apa? Sebagai Mas nih, karena pemandu wisata ya gitu, sering keliling Jember juga di wisata Jember, sering juga mendengar keluh kesahnya para wisatawan gitu. Kira-kira solusinya apa Mas? Solusinya bingung saya kalau ngomongin solusi gini ya bingung. Akhirnya solusi plan B-nya kita sebagai pemandu wisata agar kayak pesertanya nggak seberapa kecewa, ya kita carikan opsi sekiranya tempat-tempatnya ini memang benar-benar ngasih pelayanan yang terbaik itu Mbak. Solusinya kita seperti itu. Kalau misalnya nih kita ke suatu tempat wisata gitu, terus wisatanya ternyata tidak terlalu menarik gitu, berarti yang bisa dilebihkan itu adalah pelayanan dari pemandu wisata itu sendiri ya Mas ya. Seperti itu Mbak. Karena kan peserta udah mempercayai, ya kan nih mbaknya peserta nih ke Jember, terus dipandu oleh saya, pasti mbaknya kan sudah percaya ke saya, wah Mas ini sudah pemandu wisata Jember, jadi yaudah saya percaya nih apa kata Mas ini. Begitu juga saya kan saya membicarakan apa yang memang benar-benar ada, nggak melebih-lebihkan terlalu over gitu loh. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari M_Hari_4. Tempat wisata paling recommended di Jember apa nih? Soalnya minggu depan mau liburan ke Jember. Kira-kira apa Mas yang bisa direkomendasikan nih buat teman-teman dari luar kota ke Jember itu apa? Tinggal maunya seperti apa. Misalkan kalau maunya suasana pantai, ya bisa di pantai kayak misalkan ada Payangan lah atau Watu Ulo gitu. Atau misalkan suasana seperti agak-agak yang dingin di pegunungan bisa ke Puncak Rembangan seperti itu Mbak. Kan juga keren juga tuh. Jadi menyesuaikan aja ya, inginnya mau liburannya ke suasananya seperti apa gitu. Karena di Jember cukup lengkap ya Mas ya. Kita mau ke pantai ada, mau ke air terjun juga ada. Air terjun ada, tuh air terjun di Jember juga punya.
Kemudian ke Puncak ada ya Mas ya, kita di Puncak Rembangan ya, di Jember juga ada. Jadi macam-macam, jadi tinggal disesuaikan aja. Dan Iya, pastinya ada di... yang recommended banget langsung hubungi Mas Didit aja. Nanti tinggal dipandu, ntar dikasih rekomendasi langsung. Caranya gimana? Langsung aja datang ke Instagramnya Mas Didit Rikan nih. Di situ ada nomor kontaknya, langsung hubungi aja. Betul ya Mas ya? Boleh, nggak apa-apa nanti. Kalau misalkan cuma mau tanya-tanya boleh nanti kan sambil ngobrol maunya kemana nanti bisa tak kasih pilihan tuh. Mungkin ada punya inisiatif mau kemana boleh nanti tak kasih lah. Gitu. Oke. Jadi ini Mas Didit ini nggak hanya pemandu wisata ya Mas ya, tapi juga bisa jadi apa namanya itu ya, kayak outbound gitu, apa sih Mas namanya, pemandu outbound atau apa? Pemandu outbound. Pemandu outbound ya. Biasa ini berarti ya Mas ya, kayak acara gatheringnya kantor misalnya gitu. Kan betul. biasanya liburan sambil outbound gitu, terus liburannya anak-anak sekolah gitu. Boleh. Kalau misalkan anak-anak sekolah kan, misalkan liburan sekolah, misalkan mau outbound, misalkan ada tuh dari sekolah biasanya ada namanya LDKS kan kegiatannya. Tuh, jadi kebetulan saya mandu seperti itu kan karena kita kan menerapkan pembelajaran di alam tuh. Dengan metode itu sendiri. Kita dikemasnya nanti dengan game itu, game kebersamaan, team building juga, Mbak. Kita mengemasnya. Jadi juga sebagai pemandu wisata itu nggak asal-asalan ya Mas ya. Saya juga baru mengerti nih gitu bahwa kalau jadi pemandu wisata itu bukan pekerjaan yang susah juga, bukan pekerjaan yang mudah, tapi benar-benar harus telaten gitu ya Mas ya. Bahkan juga ada pelatihan-pelatihannya gitu. Harus telaten juga dan juga kreatif juga, Mbak. Yang penting mau ngomong. Gimana? Gitu. Yang penting nggak pemalu jadi di hadapan aduan. Yang penting nggak malu tapi bisa malu-maluin gitu. Boleh. Karena kan kalau dikatakan sih sebenarnya kita itu bersenang-senang di atas kebahagiaan orang lain. Lo gimana nih? Gimana? Bersenang-senang di atas kebahagiaan orang lain. Ya kalau misalnya peserta kita udah bahagia banget, ya kita kan justru lebih bahagia lagi kan. Oh betul. Tapi jujur sih, saya pernah dulu wisata bareng kelompok gitu ya Mas ya, terus dipimpin atau dipandu oleh pemandu wisata gitu. Memang jauh lebih seru gitu loh. Entah itu nanti di bisnya ataupun di tempatnya langsung, kita bisa ngerjain langsung tuh pemandu wisatanya juga. Jadi ada bahan buat dikerjain. Buat bully-bulian juga bisa kan. Lagi sumpah nih, misalkan di kendaraan. Kita godain aja tuh pemandunya. Sudah ini ya, sudah anti baper udah pokoknya. Bener. Kita kan memang dilatih, memang ya udah benar-benar dilatih mental juga gitu. Mas pernah nggak sih nemuin klien yang cerewet banget gitu, terus sampai aduh pusing aku apa ini gitu. Pernah nggak sih Mas? Pastinya pernah Mbak, pernah sih. Karena kita berbagai macam karakter sih ada sih. Misalkan ada yang cerewet, terus misalkan ada yang jarang mau ngomong, ada juga gitu kan. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki, ada yang setengah-setengah gitu kan. Ada juga. Setengah-setengah Masnya bisa aja nih. Ada juga yang seperti itu gitu. Macam-macam sih sebenarnya kalau kejadian di lapang itu. Jadi itu gimana ya, menjadi hal yang baru sih, cerita baru lagi gitu kan Mbak. Jadi hari ini ketemu kelompok ini ceritanya seperti ini, besoknya nggak tahu kita dapat seperti apa, atau mungkin dapat yang cerewet atau yang seperti apa, ya kita kan nggak tahu.
Iya Jadi benar. semakin Yang semangat. penting bisa bisa ini ya menempatkan diri juga kita berada di mana, kemudian di sekeliling kita itu siapa, kita harus pintar-pintar menempatkan diri. Gitu ya Mas ya. Betul sekali. Betul. Oke, Mas Didi, terima kasih gitu. Nggak kerasa kita udah 30 menitan ya kita ngobrol. Bener Sudah nggak? selesai, Mbak? Iya, Sudah kenapa selesai. Mas? Mau lanjut lagi? Ntar kita lanjut Nggak di chatting aja. boleh. Wah, bahaya ini. Oke, Mas nih sebelum aku tutup ya kita live-nya ini, boleh dong dikasih pesan-pesan nih buat teman-teman khususnya warga Jember asli nih untuk menjaga tempat-tempat wisata yang ada di Jember. Pesan saya sih ya kita sama-sama jaga wisata di Jember. Terus jangan buang sampah sembarangan tuh di tempat-tempat wisata. Misalkan gini, yang alasan tempat sampahnya jauh, yang alasan tempat sampahnya yang sedikit, yang kurang banyak. Tapi kan seperti itu kan kembali ke kitanya masing-masing tuh, itulah. Jadi sama-sama jaga, ayo. Gitu. Dan juga jangan saling menjatuhkan juga satu sama lain. Itu pesan-pesannya. Dan pastinya Dan ini ya Mas semangat, ya, sebagai warga lokal Jember ya, bantu untuk mempromosikan Jember, wisata Jember ya Mas ya. Boleh. Mungkin nanti kerjasamanya lagi ditingkatkan lagi. Oke, sip. Kalau pesan-pesan buat pemerintah nih Mas, apa nih Mas? Kalau boleh. Pesan-pesannya nih. Ayo. Pesan-pesan sih. Jangan grogi Mas, jangan grogi. Mungkin pertama akses jalan. Akses jalan, kemudian kemudian pelayanan di tempat wisata, terus fasilitas, misalkan disesuaikan dengan harga tiket juga. Oke. Terus mungkin untuk selanjutnya kayak misalkan teman-teman dikolaborasikan, bukan dikolaborasikan sih, mungkin dilirik lah kayak teman-teman pemandu wisata. Kan pemandu wisata kan banyak-banyak yang freelance gitu kan. Terus, mungkin dilirik atau seperti diperdayakan dirangkul, gitu ya Mas ya. Betul. Diperdayakan. Terus kayak teman-teman Mediagram tuh kan selama ini kan mungkin teman-teman Mediagram cuma pengen ngipus kan enggak ya, sukanya mereka seperti apa kan. Kalau misalkan dirangkul bareng-bareng, ayo kan teman-teman juga tambah semangat untuk gencar promokan wisata yang ada di Jember juga. Oke, terima kasih Mas Didit sudah sharing bareng kita di sini, sharing bareng aku, Ikonan di sini. Makasih atas waktunya gitu. Semoga pesan-pesannya bisa didengar melalui live Instagram kita ini. Gitu. Terima kasih. Oke, Mas, satu lagi aku butuh pendapatnya Mas Didit nih. Setuju nggak kalau Jember punya museum? Setuju Mbak. Kalau saya sih setuju. Oke, setuju ya Mas ya. Oke, setuju ya karena map ini kayak apa ya, kayak peninggalan-peninggalan bersejarah itu kan cukup banyak ya di Jember ya. Cuman banyak yang nggak tahu juga gitu kan ya. Jadi menambah wawasan lagi. Jadi orang-orang ngelihatnya Jember nggak cuma festival event karnavalnya terus pantai itu aja. Jadi kalau misalkan ada wisata muncul lagi, kita benar-benar dijaga, wah orang-orang kan semakin penasaran tuh di Jember. Jadi wisatanya nggak sedikit, hanya kita mau wisata ini atau nanti pulangnya kita mampir ke museum gitu boleh. Boleh. Oke, setuju berarti ya Mas ya? Saya setuju Mbak. Oke, baik gitu dulu Mas Didi. Terima kasih atas waktu 30 menitnya nemenin aku untuk sharing bareng teman-teman yang ada di Instagram ini. Terima kasih. Semoga Mas Didi sehat selalu. Amin. Dan sampai jumpa Mas Didi. Terima kasih. Sampai jumpa Mbak Ivon. Oke, seperti biasa kita akan kebingungan bagaimana mengeluarkan live Instagram ini. Ntar saya keluar dulu. Oke Mas. Silakan boleh. Oke teman-teman, itu dia ya live Instagram saya bersama dengan pemandu wisata Jember yaitu Mas Didit gitu.
Jadi gimana nih gitu pendapat-pendapat kalian tentang wisata Jember? Tadi pesan-pesannya Mas Didit untuk teman-teman semuanya gitu untuk saling menjaga wisata Jember sehingga nama wisata-wisata Jember ini bisa baik gitu ya, dan juga sedap dipandang gitu ya, lepas dari sampah-sampah gitu. Dan juga semoga di acara ini nih, di program ini, teman-teman lainnya, khususnya juga pemerintah, mungkin kalau yang melihat live ini, bisa mendengar keluh kesahnya kita terkait dengan akses menuju wisata, aksesnya, kemudian tiket masuknya juga, dan pelayanannya. Agar wisata Jember ini bisa lebih tinggi peminatnya sehingga bisa menambah penghasilan daerah. Oke, gitu dulu untuk sharing session bareng Ivona di sini. Dan untuk minggu depan nanti akan saya hadirkan narasumber yang menarik lagi. Kalian bisa ikut sharing di sini seperti biasa. Kalian bisa klik tambahan komentar di bawah di live Instagram. Nanti bisa kalian sampaikan pendapat-pendapat kalian. Oke, gitu dulu untuk sharing session bareng Ivona di program Saksofon. Saksikan sharing session bareng Ivona di minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih.